Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Advent yang ketiga. Kita bersyukur karena Tuhan menuntun hidup kita. Terasa enggak ya setahun ini berlalu hampiran? Kak cepet ya, kayak hus gitu. Perasaan kapan hari kita baru retret keluarga kan ya? Rasanya baru sekali kita panitia tuh baru repot. Baru kita senang-senang berangkat, kumpul-kumpul, mari gitu kita pulang Natalan lagi gitu ya. Kita bersyukur karena sepanjang tahun Tuhan sudah memimpin kita. Dan hari ini kita memasuki masa Advent yang ketiga yang artinya bahwa kita sedang menantikan, bukan cuma menantikan hari Natal tanggal 25 kita rayakan bersama itu, tapi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua untuk bisa membuat sukacita kita ini penuh di dalam kemurahan dan anugerahnya ketika dia datang gitu ya. Kita mengucap syukur untuk hal itu. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema-tema seputar Advent, yaitu love for the loveless. Kalau diterjemahkan biasa itu artinya tuh kasih untuk orang yang kekurangan kasih. Kasih untuk orang yang bahkan juga mungkin kalau loveless itu kadang-kadang dianggap sebagai orang yang gak ngerasa no kasih gitu ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 hingga yang ke-10. Saya mengajak kita semua untuk membacanya. Apakah cukup terlihat? Ya semoga lumayan gede ya tulisannya. Saya akan membacanya, Bapak Ibu boleh menyimaknya, boleh buka HP-nya, nanti bisa dihafalkan di rumah. 2 ayat firman Tuhan yang ya bisa jadi kita pernah mendengar atau sering mendengarnya. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 10 demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari-hari sekarang nih banyak istilah-istilah baru. Ya Bapak Ibu kalau mendengarkan arek-arek ngomong itu kadang kita tuh enggak ngerti mereka itu ngomong apa ya. Soalnya bahasanya tuh aneh-aneh, sigma lah, apa? Miwing, apa gitu-gitu ya, bahasanya tuh gitu-gitu. Anak sekarang tuh kayak bahasanya makin hari makin kayak keren. Saya anak sekolah minggu tuh ngomong apa tuh, apa sih itu artinya gitu, saya sampai bertanya-tanya. Itu kayak bahasa makin hari makin gaul ala-ala tiap generasi ini Gen Z itu punya bahasa sendiri rasanya. Mungkin kong mbak maknya dia ngomong mewing gitu-gitu, sigma gitu gak mudeng ya. Tapi anak-anak tuh bahasanya sekarang kayak gitu. Kita kayak nggak relate tuh apa sih? Kita mungkin ya taunya tuh keren, bagus. Kalau dulu tuh jongming gitu-gitu ya. Wah, gitu-gitu tok. Bahasanya makengkong zaman dulu-dulu. Sekarang tuh bahasanya beda. Nah, kadang-kadang kita tuh dengerin anak-anak kayak nggak relate sama kita ngomong apa sih gitu. Nah, tapi ada bahasa-bahasa sekalipun itu gaul, kita tuh biasanya tuh tahu. Nah, contohnya nih saya kasih tahu nih. Mungkin pernah dengar, atau pernah juga membaca atau pernah arek-arek gitu ngomongi kita. Itu bahasa kekinian tapi relate sebetulnya sama kita-kita sekalipun sampai usia berapapun. Salah satunya adalah insecure. Nah, apa itu artinya insecure? Apa artinya insecure? Kalau ingat security, berarti satpam. Kita tahu tugas keamanan. Kalau insecure berarti apa? Dalam keamanan, bukan ya. Maksudnya orang merasakan tidak aman, itu namanya insecure. Kadang itu kalau arek ngomong, kalau bahasanya kita dulu tuh, arek ini kayaknya minder ya, isinan, nah bahasanya kita gitu. Insecure artinya menutup diri, merasa tidak aman, tidak percaya diri, kira-kira gitu bahasanya. Ada lagi bahasa yang sekarang kita mungkin pernah dengar tuh galau. Nah galau itu apa galau? Kamu apa kok duduk dewean? Galau aku ya gitu. Galau ya. Galau itu artinya kayak lagi banyak pikiran gitu. Lagi murung, lagi butuh me time kalau bahasanya arek-arek. Butuh ngopi ya gitu ya. Karena rasanya galau itu banyak pikiran semrawut rasanya pengen tenang ya kayak gitu. Ada lagi bahasa-bahasa sekarang yang juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Di ghosting. Rek apa rek? Di ghosting rek?
Apa tuh? Mungkin yang senior-senior nggak ngerti apa di ghosting. Siapa pernah di ghosting di sini? Di ghosting itu apa sih? Ghost, hantu, dihantui, bukan, bukan dihantui ya. Di ghosting itu kayak tiba-tiba ditinggal gitu. Wah sedih ya, wes insecure, kemudian galau, di ghosting. Belum lagi ada lagi silent treatment, halah apa lagi nih arek-arek sekarang ya. Silent treatment tuh kalau bahasa kita dulu tuh disatru gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat anak-anak sekarang, apa kamu mbak temanmu kok pas gak temenan? Oh aku di silent treatment. Itu artinya nggak usah bingung Bapak Ibu, itu disatru deh ya, satru lagi bermusuhan. Silent treatment. Terus, mari gitu ada bahasanya mereka, aduh aku lagi lonely. Lonely tahu ya, kalau dulu zaman dulu tuh ada lagu judulnya Lonely. Dewean, sendirian, kesepian. Nah kalau bahasa umum, hatiku hampa kayak gitu. Aku lagi luka batin, nah kayak gitu. Yang kita sering-sering dengar di sekeliling kita kayaknya ya, kita mungkin ya pernah jadi, kita merasakan. Belum lagi kalau ada yang pernah merasakan aku tuh depresi. Padahal sebetulnya apa sih, sedang ada masalah tuh ngomongnya arek sekarang tuh, aku lagi depresi loh so. Karena mereka kayak gak ngerti depresi itu sak berapa ya. Pokoknya lagi pusing sedikit, ada ulangan sedikit, aku depresi. Aku depresi. Padahal kita tahu depresi itu artinya bukan cuma sekedar pusing. Tapi sudah jeru Bapak Ibu ya, sudah mendalam persoalan atau gejolak batin yang dialami. Nah hari ini kita kalau mendengar bahasa-bahasa seperti ini, mungkin secara bahasa kita agak bingung, agak asing. Tetapi secara perasaan, rasa gak aman, gak percaya diri, rasa itu galau, merasa banyak pikiran. Di ghosting orang kadang dulu tuh berelasi dengan kita baik, terus tiba-tiba juga menghilang begitu saja dengan silent treatment. Ada satu-satu di antara kita atau bahkan di tengah keluarga bisa jadi. Merasa lonely, merasa kesepian, hatinya hampa dan lain sebagainya. Termasuk juga luka batin, merasa nggak dikasihi, merasa dulu dikecewakan, bahkan dari kecil ada orang yang traumatis karena merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya. Perasaan-perasaan semacam ini semua terkait dengan satu kata yaitu love, kasih. Setiap orang kenapa sih kok ngomongin kasih itu nggak ada habisnya? Dari zaman dahulu kala kalau ngomongin kasih ya rasanya tetap relate dengan hidup kita, tetap ada kaitannya dengan kita dan setiap kita juga merasakan kalau misalkan kita dikasih senang, kalau nggak dikasih ya sedih, susah, galau, depresi dan seterusnya. Ya memang kalau kita melihat dari sebuah kalau kita ngomong tuh kayak ilmu psikologi ya gitu ya, Bapak Ibu yang belajar ilmu psikologi itu namanya ada sebuah diagram namanya diagram Maslow. Itu sudah umum dipakai oleh orang termasuk juga kami waktu itu di sekolah teologi juga belajar apa sih diagram Maslow. Diagram Maslow itu kayak bentuknya segitiga, coba ditunjukkan ya. Nah diagram Maslow itu memperlihatkan kepada kita kebutuhan-kebutuhan manusia itu apa sih. Yang paling bawah yang merah itu adalah kebutuhan fisik. Biasanya kebutuhan fisik kita apa? Sandang, pangan, papan, tempat tinggal, pakaian, makanan. Terus biasanya ditambah lagi tidur, itu juga kebutuhan fisik yang penting, terlebih penting bernafas. Nah gitu ya, kebutuhan dasar manusia kalau dihilangkan bagaimana? Gak makan, gak ada tempat tinggal, gak berpakaian, gak nafas, waduh ini gimana ya, nggak tidur, ya bisa jadi kita akan bisa mengalami ya penderitaan yang sangat mendalam, bahkan bisa jadi mati karena kebutuhan dasar itu sangat penting, kebutuhan fisiologis. Kemudian atasnya, nah ini juga nggak kalah penting, kebutuhannya juga penting, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Bapak Ibu kalau melihat sekarang itu bencana alam, siapa sih yang mau mengalami bencana alam? Mas yang gampang-gampang lah, kita hujan deras banjir, depan rumah banjir. Kapan hari saya masuk rumah ya, wah Pandian tuh ngesakno Bapak Ibu kalau misalkan mereka pas banjirnya gede itu kadang di Pandian sampai ngosek dalam rumah itu masuk semua. Karena dari jalan besar itu turun ya, airnya tuh mengalirnya ke daerah yang lebih rendah. Nah salah satunya Pandian itu lebih turun dibandingkan jalan yang besar di depannya. Kalau banjir toh alah mungkin enggak sampai 1 meter lah, mungkin semata kaki aja itu sudah menyusahkan kita. Orang itu enggak senang Bapak Ibu mengalami bencana. Orang itu enggak senang
mengalami ancaman di dalam hidupnya. Apalagi kalau kita dulu sering mendengar teroris yang gitu-gitu, kita tuh nggak seneng kayak gitu. Kita tuh butuh apa? Rasa aman. Kita butuh misalnya tempat atau bersama dengan orang-orang tuh kita butuhnya orang berada di dalam situasi yang menyenangkan, aman dan nyaman. Itu kebutuhan yang penting. Bebas dari ancaman, bebas dari rasa takut, itu sangat penting bagi hidup kita. Bagian yang ketiga di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah yang warna kuning itu kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah ternyata di bagian tengah ini juga nggak bisa dihilangkan. Kebutuhan dasar dihilangkan ya waduh gitu ya. Kemudian kebutuhan keamanan juga kita nggak bisa menghilangkan itu. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa dimiliki, memiliki dan mengasihi dan dikasih. Itu juga penting. Kebutuhan akan cinta kasih bagi seseorang itu berharga sekali di dalam hidup kita. Kita akan merasakan ngomongnya tadi ya kayak gitu ya, hampa lah, kita merasa sendirian, merasa insecure, merasa ditinggalkan, di-ghosting dan lain-lain. Itu karena kita memang butuh untuk dikasihi. Kita itu juga butuh kesempatan untuk mengasihi. Kita itu butuh seolah kita tahu bahwa kita itu dimiliki oleh seseorang karena kasih mereka. Demikian juga kita ingin memiliki orang lain. Supaya kita itu juga merasa kita bisa mengasihi mereka dan tidak ditolak. Terus kemudian ada self esteem atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan aktualisasi diri itu juga menjadi top dari kebutuhan ini. 3 mendasar tidak bisa dihilangkan sekalipun mereka bukan top 2 ya. Apalagi yang tengah, wah lah tengah-tengah tidak terlalu penting. Ternyata penting Bapak Ibu. Kebutuhan akan cinta kasih di dalam kehidupan seorang manusia itu sangat diperlukan. Sekalipun dia hanya di tengah, bukan yang mendasar dan bukan di top, tapi dia sangat diperlukan. Seorang bisa aja di gereja, saya juga nggak tahu ya, kadang itu saya tuh agak ngomong ya sama jemaat, termasuk sama anak sekolah minggu. Di gereja itu sama aslinya itu beda. Saya pernah ngomong sama orang tuh, wah ini diem ya, jari sopo loh, wah ini lah di rumah katanya gitu. Wah ternyata di rumah heboh. Dan sebaliknya ada yang di gereja itu kelihatannya ceria. Ternyata di balik itu semua apa? Mendem. Di sekolah diem. Di rumah enggak mau cerita sampai orang tua main terus diem. Ternyata berbeda. Mungkin kelihatannya kita di sini ceria baik-baik saja, tapi saya enggak tahu di dalam hati Anda itu sedang mengalami apa. Apakah ada trouble dengan keadaan kasih dan dikasih ini? Jangan-jangan Anda sedang mengalami namanya diabaikan, ditolak, merasa nggak dikasihi, merasa dibedakan, merasa dibanding-bandingkan, dianggap rendah sama orang, dipandang sebelah mata, bahkan juga tidak dipandang oleh orang lain. Atau sejenis-jenisnya. Kita ini sebagai orang yang ini natural ya. Kadang kita merasa haus akan cinta kasih. Karena apa? Karena kita tidak punya sumbernya. Karena kita ini kalau lambat laun kita mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kita itu seperti tanaman itu kering Bapak Ibu. Kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima, yaitu cinta kasih. Tetapi kadang manusia menganggap cinta kasih itu hanyalah pengalaman. Ya kalau ada orang yang kita bisa kasihi ya kita kasih, enggak ya enggak apa-apa. Atau kita malah memusuhi. Atau kita merasa kalau kita dikasih itu karena kita ada kebaikannya. Kita tuh ada nilai plusnya dibandingkan orang lain sehingga kita tuh merasa pantas dikasih. Sehingga kalau kita ternyata nggak dikasihi padahal kita sudah berupaya gini gitu, kita tuh akan merasa begitu rendah dan kita begitu merasa tertekan hidup kita ini. Karena kita menganggap kasih itu sebagai sesuatu yang ya cuma sekedar pengalaman hari-hari yang kita butuhkan. Yang berdasarkan mood, perasaan dan sejenis gitu. Hal ini berbeda dengan kasih Allah Bapak Ibu. Kita kalau melihat kasih Allah itu ya kita akan merasakan bahwa kasih Allah itu berbeda. Alkitab tuh mencatat tadi firman Tuhan yang kita baca. Alkitab itu mencatat tindakan cinta kasih Allah itu nyata di dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah panjang manusia bukan cuma pas Tuhan Yesus lahir tuh kasih Allah dinyatakan. Oh ternyata enggak Bapak Ibu. Dari awal mula manusia diciptakan itu Allah sudah melimpahi manusia dengan kasih. Terlebih lagi ketika manusia jatuh dalam dosa, wes itu kasihnya itu
Kemurahan Tuhan itu sebetulnya sudah sangat nyata dalam hidup Adam dan Hawa. Bayangkan kalau misalkan Adam dan Hawa itu kan masih dua toh. Ganti, gitu kan gampang. Ganti dua loh. Gampang sekali bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Bahkan Tuhan menjanjikan karya keselamatan yang kelak akan diterima oleh keturunan mereka. Sekali lagi, kasih Allah itu dinyatakan bukan cuma sekedar wacana, tetapi sungguh-sungguh terbukti dan bukan hal yang abstrak di awang-awang, tetapi kita bisa lihat nyata di dalam sejarah bahwa Allah mengasihi umatnya. Caranya bagaimana? Oh, mungkin kita berpikir bahwa Allah mengasihi kita itu dengan memberkati kita. Kalau biasanya jemaat itu ditanya itu saya paling hafal, gak usah dijawab ya, saya sudah tahu. Mau didoakan apa? Apa coba jawabannya? Sehat. Nah, kan betul ya. Kalau setiap ditanya mau didoakan apa? Sehat, anak putu selamat, biasanya gitu ngomongnya tuh. Saya sudah hafal. Kalau misalkan oh ini yang itu enggak usah, mau didoakan hal yang lain apa gitu ya, supaya enggak cuma mikirin cuma sehat. Karena sehat itu bukan cuma satu-satunya bukti Tuhan memberkati atau memelihara kita loh. Ada banyak hal yang lain yang Tuhan berikan. Misalkan kita punya sukacita, kita dikasihi dan punya orang-orang di sekeliling kita yang memperhatikan. Itu juga berkat dari Tuhan. Dan itu adalah bukti nyata bahwa Allah memelihara dan mengasihi kita. Tapi ketika kita melihat bahwa kasih Allah yang dinyatakan kepada kita umatnya bukan dari itu. Tetapi dia hadir. Nah itu yang istimewa dari kekristenan kita. Mungkin dari luar orang-orang memikirkan bahwa aku tuh ingin Tuhan itu seperti dekat. Dengan cara apa? Dengan memberkati itu tadi. Dengan memberikan ini dan itu seperti apa yang saya doakan. Tetapi Tuhan itu beda, Tuhan kita lain. Tuhan kita itu menyatakan kasih-Nya yang nyata itu dengan inisiatifnya sendiri hadir. Andai kata Tuhan gak mau hadir, ya gak apa-apa, orang dia Tuhan ya berhak aja. Tapi dia memilih berinisiatif untuk hadir. Mengutus anak tunggalnya, pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus datang. Menjalani janjinya sendiri untuk bisa menyelamatkan dan menyatakan kasih kepada umatnya. Menjadi juru selamat dan anugerah yang diberikan itu bukan cuma wacana atau omong kosong. Bukan cuma sekedar janji zaman dulu, tetapi sungguh dinyatakan kepada kita. Kasih Allah Bapak Ibu kepada kita manusia. Mungkin kita yang agak membuat kita tuh nggak bisa bersyukur adalah ketika kita tuh merasa pantas Tuhan itu lakukan itu. Ketika kita itu tidak sadar diri bahwa Tuhan Yesus lahir itu bukan kewajiban. Ketika kita itu merasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Enggak. Tuhan Yesus lahir itu adalah kemurahannya, anugerahnya. Bukan karena kita layak. Apa sih yang membuat kita layak? Enggak ada. Apa yang membuat kita baik? Sehingga Tuhan itu mau datang sendiri ke dalam dunia. Enggak ada. Manusia itu adalah orang berdosa, seteru Allah, tetapi dia mau datang. Dia menyatakan kasihnya itu bukan, oh aku mengasihi kamu, enggak. Tapi dia datang, dengan tegas dia menyatakan kasihnya. Nah manusia yang sebelum-belumnya mungkin mengupayakan segala sesuatu di dalam hidupnya, dengan usaha-usaha sendiri untuk bisa menikmati kasih Allah, itu sayang sekali. Tidak ada usaha apapun yang membuat seseorang itu bisa menikmati kemurahan Allah kalau bukan anugerah. Apa sih yang membedakan orang Kristen dengan yang lain? Orang ngomong kasih, oh enggak. Orang lain di saudara-saudara kita yang lain, apakah ada kasih? Ada. Bahkan mereka mungkin kadang lebih menggembor-gemborkan kasih dibandingkan kita. Apa yang membedakan kita dari yang lain? Yaitu karena kita menyadari bahwa bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Itu beda. Bukan kita yang berusaha mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang meraih-raih tangan Allah, tetapi Allah yang mengulurkan tangannya kepada kita. Beda kan dengan yang lain. Ketika orang lain berupaya melakukan ini dan itu, kita melihat firman Tuhan dengan jelas. Bahwa di dalam keadaan manusia yang berdosa, Allah menyatakan dirinya dengan tegas. Supaya manusia, umatnya yang dikasih itu merasakan kasihnya dengan baik. Dengan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Keadaan yang model kesepian, ditolak,
merasa diabaikan, dipandang sebelah mata, itu lumrah dialami banyak orang. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita melihat kisah Natal, keadaan krisis kasih seperti ini dialami oleh para gembala, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gembala itu kerjaannya apa? Angon, bahasanya Bu Eli angon gitu ya. Angon itu apa ya? Memelihara, menjaga, merawat kambing dan domba peliharaan. Biasanya punyanya tuannya. Rata-rata namanya gembala itu bukan orang kaya. Jadi mereka adalah orang-orang pekerja upahan yang dipekerjakan untuk menjaga domba-domba. Ada sih yang punya kambing domba ya ada, tapi jarang sekali yang berada di dalam strata bawah. Mungkin kategorinya bukan gembala tapi mungkin bos gitu ya, yang pos peternakan kayak gitu. Tapi yang di dalam Alkitab ini mereka adalah para gembala yang dianggap hina. Kalau bahkan di dalam salah satu buku yang saya baca tuh ngomong bahwa gembala ini tuh jadi bahan tertawaan Bapak Ibu. Mungkin zaman sekarang apa ya pekerjaan jadi bahan tertawaan ya. Kalau zaman sekarang mungkin semua bergengsi dan punya hak semua, punya hak asasi untuk bisa mendapat gaji, untuk bisa menikmati haknya sebagai warga negara. Tetapi pada zaman itu seorang gembala itu hanya dianggap sebelah mata, bahkan kadang nggak dianggap. Mereka itu dianggap nggak penting. Makanya waktu Daud itu ya, Bapak Ibu ingat sama dulur-dulurnya itu kan ditunjukkan ke Samuel. 1, 2, 3. Daudnya di mana? Daudnya di padang Wisjarno. Karena dianggap apa? Kayak aduh enggak penting gembala tuh kayak dipandang sebelah mata. Tetapi pada hari itu ketika Kristus lahir, Tuhan itu menyatakan berita Natal yang besar ini kepada gembala. Nanti kita lihat ya tokohnya ada banyak gembala waktu nanti hari Natal. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan berita Natal itu kepada orang yang dipandang sebelah mata. Yang bahkan kesaksian mereka itu di pengadilan tidak dianggap. Nah, kenapa? Tuhan itu datang kok enggak kepada raja aja. Kalau raja yang didatangi kan langsung sebar berita. Ini ada raja lahir semua menyembah, kan gampang. Tetapi Tuhan itu datang kepada orang yang terpinggirkan, yang tidak dianggap. Orang yang bahkan ketemu pembesar atau pejabat aja nggak bisa. Tetapi Allah itu membuka pintunya supaya orang-orang macam gini bisa datang kepadanya. Raja di atas segala raja. Kepada mereka yang seperti inilah. Mengalami krisis kasih, mereka yang tidak mengalami kasih, mereka yang tertolak. Kepada mereka lah berita kesukaan pertama kali diberitakan. Apa yang dialami oleh orang yang merasa gak dikasihi terus dikasih kasih. Dilimpahi dengan kasih, wah pasti penuh syukur dan sukacita. Bukan sungut-sungut atau ya kok kita disuruh pergi sih, kita kan repot ini banyak piaraan kita. Enggak, mereka pergi dengan rasa syukur. Mereka juga enggak merasa aduh aku nih kok hina ya, aduh aku enggak jadi wes, aku enggak layak kayak orang-orang zaman sekarang. Aku enggak ke gereja wes, aku banyak dosa loh, kebalik ya. Ketika kita menyambut kemurahan Tuhan, kita itu akan rasa syukurnya jauh lebih besar daripada apa-apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu memang lahir di tengah situasi krisis kasih pada zaman itu. Dan juga dia lahir bagi kita yang mengalami krisis kasih secara personal. Zaman dulu itu penjajahan Romawi. Penjajahan Romawi itu mungkin kalau di kita karena sebagian kita nggak ngalami ya kayak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kita nggak ngalami. Tapi bagi generasi yang dulu mengalami namanya penjajahan itu penderitaannya jelas. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi kayak gitu loh, Allah itu menyatakan kasih-Nya yang besar. Dengan apa? Hadir. Dia bukan nolong bebas loh, enggak. Dia hadir merasakan penderitaan bersama umatnya. Dan dia menjadi juru selamat karena penjajahan yang sebetulnya bukan Romawi, bukan. Tetapi penjajahan oleh dosa. Yang membawa maut, yang membawa kebinasaan bagi manusia. Maka ketika kita merasakan kasih Allah Bapak Ibu, kita akan merasakan bahwa kasih di dalam hidup kita itu tidak akan kurang. Kalau orang merasakan hatinya tuh kosong, enggak merasakan dikasih, jangan-jangan ya, jangan-jangan kita belum merasakan kasih Allah. Jangan-jangan selama ini kita hanya menikmati kayak orang tuh minum ya, kayak minum saya ini tak minum habis. Ya wes, cuma punya segini, kalau sudah diminum habis. Tetapi kalau kasih Allah itu seperti mata air,
yang terus keluar airnya. Habis? Enggak, terus namanya mata air. Kalau mata air habis ya bukan mata air namanya. Kalau mata air itu akan terus menerus mengeluarkan air, enggak akan habis. Mau diambil seberapa banyak pun dia enggak akan habis. Seperti itulah kasih Allah, berbeda dengan kasih kita, kasih manusia yang kita harap-harapkan. Namun ketika kasih Allah itu sudah memenuhi hati kita tuh kayak gelas tuh diisi terus. Sampai mungkin bisa meluber ya, kalau namanya meluber tuh bisa membasahi sekeliling kita. Yang kalau kita bisa bayangkan orang yang dilimpahi dengan kasih Allah, itu akan dengan sukacita mengasihi orang lain. Membagi kasihnya yang gak habis-habis itu kepada orang lain. Sekarang kita pikirkan ya, apakah kita selama ini sudah merasakan kasih Allah? Atau kita selama ini hanya ngomong kita dikasih itu karena mood kita atau karena feeling kita, karena kita merasa oh orang mengasihi aku, oh orang gak mengasihi aku, oh Tuhan mengasihi aku, oh Tuhan gak mengasihi aku gara-gara keadaan kita. Tapi apakah betul ketika kita itu menikmati kasih Allah, terlebih kita mau Natal ini, kita ngomong Immanuel, Immanuel, tapi kita menganggap Sang Immanuel itu hanyalah cerita kosong. Kita tidak merasakan bahwa kehadirannya itu loh, bukti terbesar cinta kasihnya buat kita. Kita hanya menganggap Immanuel itu hanya nama, oh namanya KP Immanuel ya wis. Enggak gitu. Ini adalah bukti nyata Allah mengasihi kita, bukan dengan cara-cara yang kita pikirkan, tetapi dengan Dia hadir. Orang itu kan menghargai ya, petinggi yang datang ke pelosok-pelosok itu kan dihargai ya di Indonesia ya, di luar negeri juga sama. Orang yang petinggi misalkan presiden atau gubernur atau apa, yang datang ke tempat-tempat kumuh itu loh dihargai Bapak Ibu. Kayak yang kapan hari mungkin kayak Pak Jokowi waktu jadi gubernur itu belusuan kemana, jadi presiden belusuan kemana. Kalau sekarang itu gubernur Maluku Utara tuh ya yang cantik itu Ibu Shirley. Cantik gitu tapi belusuan sampai mana-mana. Orang menghargai, wah ya ini pejabat tapi mau datang ya ke tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kekurangan, tempat-tempat yang miskin, tempat-tempat yang penduduknya itu enggak cantik-cantik, enggak ganteng-ganteng, enggak bersih-bersih. Tapi mereka itu mau mendatangi, ya kita merasa bahwa itu sesuatu yang istimewa. Tapi kita lupa bahwa Allah kita, Sang Raja di atas segala raja itu datangnya bukan ke tempat yang lumayan, tetapi tempat yang busuk kayak dunia ini yang sudah penuh dengan dosa. Yang kalau bagi Tuhan yang Maha Kudus itu dunia ini sudah tercemar. Sekalipun kita merasa oh dosaku dikit kok, oh no. Tuhan itu kudus itu harus zero dosa. Enggak boleh ada setitik pun dosa. Tetapi Dia mau datang, kenapa Dia mau datang? Itu karena kasihnya yang besar buat kita. Itu buktinya Bapak Ibu, itu bukti. Maka ketika kita memasuki Natal, jangan kita cuma, ya saya sendiri juga merasakan Bapak Ibu. Wah repot kita nih ya, panitia itu kayak Frankie nih. Kita punya banyak pranatal, belum lagi Natal sekolah minggu. Wah ini nanti Natal kita bersama-sama, ini sudah terdaftar 600 orang lebih. Bapak Ibu yang belum daftar yuk, nanti yang daftar ya, karena sudah mepet nih. Segera mendaftarkan diri untuk kita bersama-sama merayakannya. Kita kadang-kadang lupa bahwa ketika kita melayani Natal itu capek betul. Tetapi ada hal, kenapa sih kita melayani di Natal ini? Supaya seluruh jemaat ini bisa mengingat dan merasakan kasih Allah yang besar. Itu yang harus menjadi capaian panitia. Bukan berhasil karena yang datang wake, bukan. Wah acaranya berhasil baik, bukan. Tetapi supaya yang hadir itu merasakan bahwa ini loh bukti kasih Allah kepada kita. Ketika Dia tidak janji doang, tetapi Dia menyatakan kasihnya lewat kehadirannya dengan nyata. Jemaat yang terkasih, seseorang yang mengalami dan menikmati kasih Tuhan, sekali lagi, dia akan hidup tidak dengan kekosongan hati yang butuh kasih dan kita mungkin ngemis-ngemis kasih kepada orang lain. Tetapi kita belajar supaya ketika hidup kita ini sudah menikmati kasih Allah, kita membayangkan hidup kita itu seperti gelas yang terus diisi dengan melimpah. Maka kita akan punya kerinduan untuk di dalam mungkin komunitas gereja kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita berada, kita itu bisa membagikan kasih. Jangan kira orang-orang di sekeliling kita ya itu tadi loh yang guyu-guyu, yang kelihatannya ceria, baik-baik saja itu mereka nggak punya trouble di dalam hal kasih di dalam hidupnya. Mungkin dia di rumah sendirian, orang sendirian tuh sepi loh Bapak Ibu.
Nggak ada teman diajak ngobrol ya nggak ada. Mungkin kalau sekarang tuh Pak Novian ngajari AI. Nggak usah punya teman, ada AI dijak kongko chattingan. Padahal tuh robot ya. Itu cuma program, bukan orang. Tapi ya kayak menghilangkan rasa sepi. Tapi ada orang yang sepi, nggak ada temannya, nggak ada teman kongko. Ya kita lah yang sudah mengalami kasih Tuhan belajar untuk bisa mengayomi, ngajak ngobrol. Aduh cek dowo nih ya sabar ya. Ada tuh saya diajak ngobrol sama orang yang jarang ngobrol di rumah, saya akan memaklumi karena kebutuhan untuk ngobrol dan merasa dihargai dan diterima itu penting. Ajak ngobrol nggak apa-apa. Lama sedikit, bulet dikit, iku lagi yang diceritakan aku tahu krungu itu. Kadang-kadang mungkin yang mereka menceritakannya ulang-ulang, tapi ya kita belajar sabar mendengar. Mungkin kita juga punya kenalan atau keluarga atau teman sahabat kita di gereja itu ya kadang-kadang tuh datang, kadang yonda. Kita mungkin merasa abai, ya beno lah. Beno nanti lah dibesok hamba Tuhan, kadang gitu. Tapi kita ayo belajar untuk mengasihi mereka dan memperhatikan. Jangan-jangan kita itu nggak tahu mereka sedang dalam pergumulan apa. Misalkan kita lagi berada di depan menjadi penyambut jemaat. Wah suwe nih gak datang, tumben datang, wah nesu Bapak Ibu itu omongan kayak gitu tuh bikin ngamuk ya. Kenapa? Karena kita kadang ngomongnya tuh maksudnya api, ya lama enggak ketemu tapi ketika kita ngomong, wah kok tumben datang, suwi enggak datang. Itu tuh kadang orang yang mendengar itu merasa kamu kok enggak tahu aku tuh lagi ada pergumulan loh. Nah kita menunjukkan empati kita belajar untuk melihat kebutuhan kasih dari orang lain. Dari mana orang bisa merasakan kasih Tuhan? Tuhan tuh pakai kita anak-anaknya yang sudah dilimpahi dengan kasih untuk juga berbagi dengan orang lain. Aduh Bapak Ibu banyak, mungkin kayak Kak Erin gitu lebih tahu ya. Jemaat tuh kalau di list yang punya problem apalagi soal kasih itu waduh banyak. Enggak cuman di tengah keluarga, di tengah pekerjaan mereka, wah itu mungkin politik ya, banyak juga di pekerjaan sikut sana sikut sini. Enggak aman, tidak ada tempat aman rasanya untuk bekerja. Tetapi ya kita sebagai teman-teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai rekan, kita menguatkan mereka. Kita menyatakan kasih, saling mengasihi antar jemaat. Jangan ada tukaran. Kemudian nanti, wes aku enggak KU1 ketemu DE. Aku tak KU2. Loh kadang DE KU1, KU2 ya apa terusan? Wes aku KU3 enggak ada Bapak Ibu yang enggak ada KU3. Nah kita akan melihat bahwa ketika jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan saling mengasihi. Maka melalui kita kasih Tuhan akan dirasakan oleh jauh lebih banyak orang. Kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita lewat anugerahnya untuk hadir di tengah dunia bagi kita. Dan di dalam pemeliharaannya hari-hari untuk iman kita dan juga kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita syukuri dan bagikan. Ingat, kita bukan sebuah gelas dengan air yang seadanya, yang lama-lama bakal habis. Tapi kita sedang menikmati air yang bersumber dari Allah, yaitu seperti mata air, kasih yang terus mengalir dari Allah, yang bersumber dari Dia. Maka setiap kali kita memerlukan kasih Allah itu akan memenuhi. Setiap kali kita merasa sedih, ingat Allah kasihnya tidak pernah kurang. Ketika kita merasa galau, kasih Allah tidak pernah kurang. Anak-anak yang dirasa di ghosting, arek-arek nom ya merasa di silent treatment sama temannya, don't worry guys. Karena kasih Allah tetap melimpah dalam hidupmu. Kita melihat juga ada banyak anak muda yang karena merasa lonely, merasa sendiri, bahkan dibully. Itu akhirnya merasa, wis aku enggak usah hidup lagi lah. Mati aja. Karena apa? Karena tangki kasihnya itu kayak tangki itu ya, kosong. Gelas kasihnya kosong, enggak ada pemenuhan dari Tuhan. Maka bagi anak-anak muda, ya termasuk bagi kita lah yang senior-senior juga. Saat kita merasa hati kita kosong, butuh kasih. Jangan cari mood, jangan cari orang lain karena mereka akan tidak bisa memenuhi standar kebutuhan kasih kita. Apalagi berdasarkan mood kita, wah apalagi ya kita akan merasa terus kering dan kita kayak mengemis-ngemis cinta bahasanya. Tapi kita mau mengingat dan menikmati kasih Allah yang penuh. Saya akan menutup dengan sebuah cerita yang saya alami dari teman-teman saya yang saya pernah temui. Ceritanya gini, waktu itu saya masih pemuda di sini ya. Lalu ada teman tuh bilang,
Aku kok merasa dia itu kok nggak suka ambek aku tau, gitu. Loh, itu siapa sih? Saya juga nggak terlalu kenal karena itu senior ya, cukup umurnya cukup jauh. Lah kenapa? Karena tiap ketemu aku katanya, biasanya kami itu beberapa rame-rame ya. Tiap kali ketemu aku yang disapa tuh mek kamu, maksudnya aku ya. Kamu. Kita bertiga yang nggak disapa aku tok katanya gitu. Terus saya ngomong, loh lah kamu emang kenal, wong aku nggak kenal, saya bilang gitu. Dia bilang, ya enggak kenal. Pernah ngobrol? Tidak pernah ngobrol katanya. Kamu pernah misalnya menyapa, dia nyapa terus kamu enggak pe? Dia bilang, oh enggak katanya. Loh lah apa? Relasinya apa? Orang enggak kenal, enggak pernah ngobrol, enggak pernah ada interaksi, tiba-tiba kayak gitu. Seperti diabaikan. Terus saya bilang, oh ya? Akhirnya kita beberapa itu bingung, kenapa ya? Terus kita cari info, cari orang dalam ya. Kita cari orang dalam yang kenal sama orang itu. Terus tanya, kira-kira apa ya? Kok dia itu begitu tidak sama kita berberapa, tapi cuma ambil satu orang ini. Waktu ditanya Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Ya gak seneng aja. Kita memungkinkan gak ketemu orang seperti begini? Tiba-tiba aja kita lihat muka kita, orang tuh kayak abai sama kita. Itu realita Bapak Ibu ya, dialami tidak cuma sama anak pemuda remaja saya kira. Mungkin sama kita juga, kadang kita tuh beberapa serombongan, bisa Bu Tiwi, Bu But, Cik Yan, Bu Saromah. Terus yang gak disapa Bu Saromah doang. Rasanya kayak, kok aku diabaikan. Di gereja ini sering kayak gitu. Kadang-kadang gak sengaja Bapak Ibu, bukan kalau hamba Tuhan apalagi ya, salaman. Gini salaman. Kadang-kadang diajak ngomong kita gini, ada yang marah loh. Karena dianggap kami mengabaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu, tidak ada maksud. Nah ini sekalian saya klarifikasi ya, kadang-kadang tuh kalau jemaat tuh di salaman gini, apalagi Kak Erin kadang banyak yang perlu ya, tak bela nih Kak Erin. Pas salaman gini Kak Erin dijak ngomong gitu. Terus, wah aku ambil Kak Erin diabaikan, tidak. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Ada kita mengalami kadang-kadang diabaikan orang, tapi bersyukurlah karena hamba-hamba Tuhan di sini tidak demikian ya. Kalau misalkan merasa baper, kok diginiin aku, jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Karena kadang-kadang tidak bermaksud, kadang-kadang itu kita ngobrol, diajak ngomong sama orang lain tentang hal penting. Makanya saya sekarang pinter ya, salaman sama jemaat dijak ngobrol, tangan tak pegang sih, ngomong sih, jok pergi sih gitu. Supaya mari gitu baru berpindah ke tempat yang lain. Nah kayak gitu-gitu tuh, karena apa sih kita mengalami kekecewaan, merasa kayak gitu kita gak bisa nerima. Karena kita seperti haus untuk menerima kasih. Termasuk dari hamba-hamba Tuhan. Padahal sebetulnya kasih dari Tuhan itu jauh cukup Bapak Ibu ya. Gak usah merasa kecil hati, merasa diabaikan, merasa dikecilkan oleh orang lain sehingga kita itu merasa down. Boleh sih merasa butuh kasih, boleh. Tapi ingat, dari mana harus mencari kasih? Dari Tuhan. Cukup gak kasih dari Tuhan? Cukup. Dari orang kita jangan mengharapkan terlalu besar. Dari hamba Tuhan sekalipun. Tapi mari kita menikmati kasih dari Tuhan sendiri. Nanti kita akan menikmati perjamuan kudus yang kiranya meneguhkan iman kita bahwa Allah yang lahir datang ke dalam dunia itu menuntaskannya dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita yang dikasihinya. Karena Tuhan menolong kita meneguhkan iman kita bersama, kita berdoa.